Baik, di video kali ini saya akan membahas soal fisika. Yang soal ini saya ambil dari bab dinamika partikel tentang hukum Newton. Nah, soal kali ini untuk soal ini adalah sebuah bidang miring ya. Di sebelah kiri dan kanan kemiringan yang berbeda seperti gambar dan bidang ini adalah licin, jadi tidak ada koefisien gesek. Yang sebelah kiri ini massa A seperti di gambar 5 kg dan massa B 10 kg. Oke, yang ditanya adalah jika massa katrol diabaikan ya. Oke. Jadi pada kasus massa katrol diperhitungkan, yaitu adalah bab dinamika rotasi tentang di situ kita sudah memperhitungkan inersia dari katrol. Tapi di sini massa katrol kita abaikan ya. Oke. Berikutnya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok A dan balok B. Pertama saya gambarkan dulu berat A, pasti tegak lurus ke bawah, ini adalah WA gitu. Kemudian ini adalah tegangan tali T, saya selalu gambarkan T-nya seperti 2 begitu. Yang di sebelah sini menarik A, yang di sebelah sini menarik katrol gitu ya. B juga sama, saya gambarkan tegangannya gitu, T ada 2, satu menarik B, satu menarik katrol gitu. Kemudian ada WA, di sini ada berat B, WB gitu, M kali G tentunya. Dan karena ini bidang miring, tentu WA ini bisa saya proyeksikan ke bidang, kalau di sini saya anggap ini adalah sumbu Y-nya gitu ya. Ini adalah sumbu X-nya begitu ya. Sama juga dengan katrol B. Kalau di sini kita anggap sebagai sumbu Y-nya, di sini ini adalah sumbu X-nya gitu. Berikutnya berat dari benda WA akan saya proyeksikan ke sumbu X dan Y. Oke, mula-mula kita proyeksikan ke sumbu X-nya dulu seperti begini. Ini adalah gitu ya. Ini gaya tarik yang menarik balok A ke bawah, kiri bawah. Ini 37. Jadi kalau di sini 37, di sini juga 37, di sini juga 37 ya. Oke, jadi ini adalah WA karena di sini 37. Jadi di depannya ini itu adalah cos. Jadi ini adalah WA cos 37. Sin ya, depannya ini sin seperti ini. Ini WA sin 37. Kenapa sin? Karena sudut 37 ada di depannya gitu. Nah, di sini ini adalah WA cos 37 ya. WA cos 37. Nah, untuk balok B juga sama, kita proyeksikan dulu ke sumbu X-nya yang menarik B ke sebelah kanan gitu. Ini 53, maka ini juga 53. Ini adalah WB sin 53 dan di sumbu Y-nya gitu ya. Di sini ini adalah WB cos 53 ya. Oke, berikutnya kita tinjau gaya yang bekerja pada masing-masing balok. Saya tinjau dulu pada balok A. Oke, jadi kita lihat, perhatikan ya. Ini ada dua kemungkinan gerak. Balok A bisa saja menarik B ke balok A turun ke bawah, ke kiri bawah, B naik ke atas ya. Atau bisa saja balok B yang menarik, balok B yang bisa turun ke kanan bawah, balok A yang ke atas ya. Jadi tergantung mana yang lebih besar. Nah, untuk pemisalan sebenarnya kita bisa langsung tentukan dari besar WA sin 37 dan WB sin 53 ya. Karena di sini licin nggak ada gesekan, kita hanya memperhitungkan dua buah gaya saja, mana yang lebih besar, dialah yang menang gayanya gitu ya. Jadi kalau kita mau tentukan dari awal juga bisa. Saya hitung dulu WA sin 37 misalnya. Sin 37, WA itu MA kali G, ya, MA itu 5 ya. 5 kali 10, 50 kali sin 37 ini adalah 3/5. Jadi ini 30 Newton. Menarik A ke kiri bawah. Sedangkan WB sin 53, saya hitung di sini, WB-nya M kali G, 10 kali, ya, M kali G, M-nya 10 ya. 100 sin 53 ini 4/5. Jadi ini ada 80 Newton. Jadi sudah jelas WB sin 57 lebih besar gayanya, berarti B akan menarik ke bawah gitu ya, WB sin. Ini arah percepatannya, balok A akan bergerak ke atas. Jadi kita menyelesaikannya berdasarkan arah geraknya saja. Oke, nah sekarang kita tinjau balok A. Balok A karena bergerak ke atas, jadi kita mulai dari rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA dikali A. A-nya sama, percepatan balok A dan B jelas sama. Demikian juga dengan tegangan talinya ya. Karena ini satu tali yang terhubung langsung, jadi tegangan talinya pasti sama. Kecuali di bab dinamika rotasi, katrol, massa katrol diperhitungkan ya. Jadi kita memperhitungkan inersia. Nah, di kasus seperti itu, tegangan tali
kiri dan kanan tentu berbeda. Baik, karena ini masyarakat harus tidak kita abaikan, tentu tegangan talinya sama karena dia satu tali ya. Kita mulai untuk balok A. Jadi gaya yang bekerja pada balok A kalau kita lingkarin kira-kira dia seperti ini. Perhatikan, ini gaya yang bekerja pada balok A. Jadi kita mulai sigma Fm kali A, karena dia bergerak ke atas kanan, berarti tegangan tali T ini yang menarik ke atas, T dikurang WA sin 57 sama dengan MA dikali A, T dikurang WA sin 37 ini ya, sin 37. WA sin 37 tadi kita sudah hitung 30 Newton di sini. Langsung saya masukkan saja. MA-nya itu adalah 5, 5A. Saya dapat tegangan talinya persamaannya adalah 30 tambah 5A ya. Persamaan pertama dari balok A. Kemudian untuk balok B, kalau kita hitung dengan menggunakan hukum 2 Newton, ini dia gayanya yang bekerja, saya lingkarin, itu ya kira-kira. Nah, untuk balok B, kita masuk sigma F sama dengan MB dikali A. Sigma F-nya adalah gaya yang menarik maju, yaitu gaya WB sin 57, WB sin 53, gitu ya. Dikurang tegangan tali yang menarik B ke atas, sama dengan MB dikali A. Saya masukkan WB sin 53, tadi sudah kita hitung 80. Dikurang tegangan tali, MB-nya 10 dikali A. Dari sini saya dapat persamaan tegangan tali, 80 kurang 10A. Oke, sudah kita dapat kedua persamaan, karena T dan atas dan bawah sama, saya samakan saja, T sama dengan T, begitu. Jadi di sini 30 tambah 5A sama dengan 80 kurang 10A, min 10 pindah ke kiri, ketemu 5, 15A sama dengan 30 pindah ke kanan, ketemu 80 ya. 110. Jadi A sama dengan 110 bagi 15. Kita pakai kalkulator. 110 ya. 110 dibagi 15 di sini. Saya dapat hasilnya 7,3 ya. 7,33 meter per detik kuadrat. Ini adalah percepatan balok A dan B. Kemudian untuk menghitung tegangan, ya hanya sudah dapat, kita bisa gunakan salah satu persamaan ya, yang pertama ataupun yang kedua. Saya coba gunakan persamaan pertama. Tegangan tali sama dengan 30 tambah 5A. Di sini hanya langsung saya input 7,33 sama dengan kali 5 tambah 30. Tegangan talinya ini adalah 66,67 Newton ya. Jadi ini tegangan talinya. Baik. Oke, ini adalah pembahasan soal. Di video berikutnya saya akan bahas soal ya gambarnya seperti ini ya. Tapi itu akan kita lanjutkan nanti di video berikutnya.